Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita pada hari ini dari renungan HKBP Lawe Ponggas. Selasa 18 November tahun 2025. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Buat semua kasih dan berkat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats kita pada hari ini tertulis di dalam Yesaya 65 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Tema kita pada hari ini adalah penyertaan Tuhan tak pernah berakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, kehidupan manusia di dunia ini penuh dengan dinamika. Keadaan kehidupan silih berganti. Terkadang kita mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami persoalan-persoalan keluarga. Terkadang kita juga merasa resah dengan keadaan ekonomi atau harus menghadapi tekanan hidup yang membuat kita hampir terjatuh. Namun, terkadang juga kita mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan, semuanya silih berganti. Demikian juga dengan bangsa Israel. Mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup di dalam penderitaan, dalam perbudakan, dalam pembuangan. Namun Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka dan memulihkan kehidupan mereka. Seperti yang telah Tuhan janjikan dalam nats firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengatakan, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Hal ini jugalah yang disampaikan Tuhan kepada kita. Jika kita pernah mengalami penderitaan, terjatuh, atau bahkan mengalami kehancuran yang teramat dalam, baik secara emosional, finansial atau ekonomi, atau bahkan kerohanian kita. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, karena dalam Dia ada pemulihan yang disediakan bagi kita. Bagaimanapun hancurnya hati kita, perasaan kita, hidup kita, semuanya dapat Tuhan pulihkan, karena tidak ada keadaan yang terlalu hancur bagi Tuhan untuk dipulihkan asalkan kita percaya kepadanya. Karena sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Tuhan merancangkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jika selama ini hubungan kita sudah baik dengan Tuhan, mari kita buat lebih baik lagi. Dan jika selama ini hubungan kita jauh daripada Tuhan, mari kita lebih mendekat lagi kepadanya. Mari melayaninya. Kita jangan hanya berpangku tangan sambil mengingat-ingat penderitaan yang pernah kita alami. Kita harus tetap semangat dan bergerak maju untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dalam Yesaya 65 ayat 17, sebelum ayat nats kita pada hari ini, Tuhan katakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bersama Tuhan hati kita akan damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Tuhan hati kita akan tenang walau hidup penuh tantangan. Oleh karena itu, percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Penyertaannya tidak akan pernah berakhir.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Benar ya Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau memberikan berkat yang baru bagi kami. Terima kasih untuk semua kasih setia-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, dalam satu hari ini juga ya Tuhan, berkatilah kami dalam menjalani kehidupan kami. Berkati kami dalam setiap aktivitas kami. Tolong kami ya Tuhan, topang kami ya Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan hikmah dan kebijaksanaan, supaya kami dapat melakukan segala apa yang seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, berikan kesehatan ya Tuhan, berkati seluruh kehidupan mereka, berkati anak-anak yang dalam masa pertumbuhannya, dalam masa studinya, dalam permainannya, anak-anak yang dalam mencari pekerjaan, biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Dan dalam mengerjakan setiap pekerjaan, biarlah Engkau yang memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi mereka. Berkati juga orang tua dan para lansia untuk tetap semangat dan tetap yakin dan percaya dan sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, berkati seluruh pelayanan gereja-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berkati seluruh hamba-Mu yang boleh melayani dan seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian dalam setiap pelayanan mereka. Berkati juga ya Tuhan tim multimedia kami, supaya kami tetap semangat, tetap sukacita dan setia dalam melayani Engkau melalui renungan harian ini. Ya Tuhan, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita tetap semangat dan sukacita untuk melanjutkan aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.